wabarakatuh. Saya Agustin, mahasiswi Universitas Matlaul Anwar Banten, Fakultas Hukum dan Sosial, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Kepada yang terhormat Rektor Universitas Matlaul Anwar Banten, Bapak Profesor Dr. Haji Syibli Sarjaya LML MM. Dan yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Bapak Ombi Romli SIP MSI. Yang saya hormati Kaprodi Ilmu Pemerintahan Bapak Arif Mulyawan SIP MAP. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Pemerintahan Ibu Siti Humairoh SIP MSI. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isu kepemimpinan pemerintahan dalam situasi retorikal tentang Ibu Kota Negara Nusantara. Kemudian akan dibahas juga mengenai perkembangan pembangunan IKN, penetapan undang-undang, hingga dampak positif dan negatif dari pemindahan ibu kota tersebut. Setiap pemimpin selalu ingin meninggalkan legasi agar dikenang dan masuk dalam catatan sejarah bahwa dia adalah pemimpin yang berhasil dan sukses. Proses membangun legasi tersebut juga dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Salah satunya dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara yang terletak di Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. IKN Nusantara menjadi isu hangat yang dibicarakan publik di media sosial dan menjadi fokus di media massa. Konstruksi pesan yang hendak ditampilkan Jokowi kepada publik adalah IKN Nusantara merupakan legasi yang penting dan utama baginya. Untuk mampu meyakinkan publik tentang IKN Nusantara, maka tugas seorang pemimpin bukan hanya sekedar tampil di depan publik dengan penampilan dan kinerjanya semata, tetapi pemimpin adalah orang yang mampu merayu, membujuk, dan mempengaruhi rakyatnya sesuai dengan kepentingan bersama yang diperjuangkan. Retorika yang disampaikan Jokowi lebih bersifat universalitas karena memiliki target yang umum dan tidak spesifik. Berkaitan dengan isu IKN Nusantara, Presiden Jokowi membangun konsep audien tanpa batas. Hal itu menjadikan daya jangkau pesan yang disampaikan lebih luas dengan mengandalkan media sosial. Kemudian, strategi situasi retorikal yang dibangun Presiden Jokowi dalam kebijakan IKN Nusantara menunjukkan arah untuk membangun keyakinan dan optimistis pihak lain terhadap agenda tersebut. Pihak lain yang dimaksud adalah publik, swasta, dan investor. Hal itu dilakukan untuk menepis segala bentuk pesimisme yang dihempas oleh kelompok oposisi dan penentang pemerintahan. Isu bahwa IKN Nusantara berawal dari ketegangan, terwujud dari berbagai retorika yang disampaikan oleh Presiden Jokowi mengenai ketimpangan dan pemerataan pembangunan. Isu tersebut kerap diangkat oleh Jokowi dalam berbagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa IKN Nusantara merupakan jawaban atas permasalahan tersebut. Permasalahan yang pertama yaitu ketimpangan pembangunan. Hal itu menjadi ketegangan karena selama ini pembangunan di Indonesia hanya berfokus di Pulau Jawa. Sentralitas Jawa menjadikan wilayah lain tak bergerak dan mengalami perubahan. Kedua, pemerataan pembangunan. Banyak daerah di Indonesia menuntut pemerataan pembangunan. Mereka menuntut keadilan dalam hal pembangunan. Kemudian Presiden Jokowi pun menawarkan IKN Nusantara sebagai solusi untuk memberikan perhatian bahwa Indonesia bukan hanya Jakarta dan Jawa. Presiden Jokowi menerapkan strategi situasi retorikal dalam retorika yang disampaikan, yaitu yang pertama, persuasi. Strategi situasi retorikal dengan mengutamakan persuasi menjadi agenda utama yang terlihat dalam berbagai pernyataan Presiden Jokowi. IKN Nusantara menjadi agenda dan kebijakan Jokowi, di mana ia juga harus mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Target persuasi pertama yang diandalkan Presiden Jokowi adalah elemen politik dan pemerintahan dari berbagai level. Yang kedua, deliberatif. Strategi tersebut lebih bersifat membuka ruang untuk diskusi dan konsultasi terkait IKN Nusantara. Hal itu menjadi bagian penting karena agenda tersebut bukan hanya urusan dan ambisi personal, tetapi sebagai agenda nasional. Yang ketiga, eksimplifikasi. Eksimplifikasi merupakan strategi situasi retorikal yang cenderung memberikan contoh tentang kesuksesan negara lain dalam membangun ibu kota baru. Yang keempat, argumentatif. Presiden Jokowi menyampaikan argumentasi tentang penting dan signifikansi dan perlunya IKN Nusantara. Kemudian rancangan undang-undang IKN akhirnya disahkan menjadi undang-undang IKN.
Semua fraksi di DPR mendukung undang-undang tersebut, kecuali fraksi PKS. Sebagai undang-undang yang mendapat perhatian luas publik dan mengundang polemik, pembahasan undang-undang IKN tersebut sangat singkat, yaitu hanya dibahas dalam waktu 42 hari. Jokowi mengatakan rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara bukan secara tiba-tiba. Gagasan ini sudah ada sejak lama, bahkan ketika Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Tahun 1957, Soekarno mengusulkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Rencana pemindahan ibu kota negara berlanjut di rejim Soeharto. Jokowi mengatakan pada saat itu Soeharto hendak memindahkan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat. Namun, rencana tersebut lagi-lagi gagal karena adanya pergolakan di tahun 1997-1998. Oleh karenanya, Jokowi memastikan kajian soal pemindahan ibu kota negara sudah dilakukan sejak lama. Melihat rencana panjang dan gerak cepat Jokowi untuk memindahkan IKN tersebut, perlu dipahami urgensi pemindahan IKN. Pertama, menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju. Yang kedua, IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, termasuk di kawasan timur Indonesia. Ketiga, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN. Hal ini bisa dilihat dari beban yang harus ditanggung Jakarta, antara lain, yang pertama, kepadatan penduduk, kedua, kemacetan Jakarta, yang ketiga, permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut. Rencana pemindahan ibu kota negara sudah mulai terrealisasikan di tahun ini. Sebelumnya, banyak pihak yang pro dan kontra dari adanya rencana pemindahan ibu kota. Tak lain, hal ini dipicu oleh dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif dari pemindahan IKN ini antara lain, yang pertama, meningkatkan perekonomian nasional. Yang kedua, perdagangan antar wilayah semakin tinggi. Saat ini, proses perdagangan dari setiap sektor masih terpusat di Pulau Jawa. Hal ini disebabkan oleh mobilitas untuk menjangkau di luar Pulau Jawa masih cukup sulit dan biaya yang diperlukan juga besar. Yang ketiga, pemerataan pembangunan untuk wilayah luar Pulau Jawa. Tingkat pembangunan untuk wilayah luar Pulau Jawa tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Yang keempat, mengurangi kepadatan masyarakat di Jakarta. Setiap tahunnya, tingkat kepadatan masyarakat di Jakarta selalu mengalami peningkatan. Hal ini turut menjadi penyebab dari kemacetan Jakarta setiap harinya. Pasalnya, sektor pemerintahan dan sektor bisnis atau industri tingkat nasional berpusat di Jakarta. Selain memberikan dampak positif, pemindahan ibu kota negara ini juga memberikan dampak negatif. Yang pertama, beresiko merusak lingkungan hidup. Seperti yang diketahui bersama bahwa Kalimantan Timur masih memiliki lingkungan hidup yang sangat alami. Banyak flora dan fauna yang mendiami sejumlah hutan di wilayah Kalimantan Timur ini. Yang kedua, pembengkakan nilai APBN. Berbagai kegiatan pembangunan di kawasan ibu kota negara Nusantara terus berlangsung, di mana fokus pembangunan saat ini adalah di kawasan inti. Hingga sekarang, kegiatan pembangunan di IKN Nusantara sudah mencapai 23%. Presiden Joko Widodo juga telah meresmikan logo baru untuk ibu kota negara Nusantara. Logo ini merupakan hasil voting tertinggi dari 5 nominasi logo yang dipilih oleh masyarakat dari periode 4 April hingga 20 Mei 2023 kemarin. Logo baru IKN yang telah ditetapkan oleh Jokowi berupa pohon hayat. Lantas, apa makna di balik logo pohon hayat IKN tersebut? Logo calon ibu kota baru ini terinspirasi oleh bentuk penghayatan simbolisme pohon yang dari barat sampai timur Indonesia. Sebab pohon merupakan sumber kehidupan sekaligus kekayaan hayati yang melimpah di ekologi tanah air. Lebih lanjut lagi, dijelaskan bahwa pohon hayat ini terbentuk dari 5 akar dengan 7 batang dan 17 kembang. 5 akarnya melambangkan Pancasila, 7 batangnya mewakili pulau besar, dan 17 kembang menjadi simbol kemerdekaan yang abadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Saya Elsa Agustin, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.